billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini kita bisa mengkaji Al-Qur'an, menceritakan tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang mana kisah-kisah ini telah Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Dia menceritakan semua kisah-kisah Nabi-Nabi yang terbaik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan mengambil dan menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini adalah nabi yang paling ganteng, paling hebat, dan paling cakep. Sebagaimana waktu itu dia bercerita kepada ayahnya, "Ayah, semalam saya bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari. Semuanya sujud kepada saya." Apa kata ayahnya? "Wahai anakku Yusuf, janganlah kau ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu, karena khawatir nanti mereka akan mencelakaimu, karena dia tidak suka." Oleh karena itu makanya kenapa demikian? Nah, ini diceritakan, dilarang oleh ayahnya untuk menceritakan kepada saudaranya karena saudaranya ini tidak suka dengan Nabi Yusuf tersebut. Dia belum jadi nabi. Kemudian memang keadaannya seperti itu, dan juga seolah-olah perhatian kedua orang tuanya itu lebih daripada saudaranya yang lain. Yusuf 12 bersaudara, cuma 2, dia 1 ibu 1 ayah, sama Bunyamin. Sementara dengan kakaknya yang lain itu dia beda. Oleh karena itu makanya benar apa yang diceritakan oleh ayahnya Yakub. Pada satu hari kakaknya ingin menceritakan bahwa bagaimana kita ini, seolah-olah kita ini, ayah kita itu kurang perhatian dengan kita, selalu tercurah kepada adik kita yang namanya Yusuf. Terus bagaimana kita ini dianggap apa? Ya udah, kalau begitu mendingan kita singkirkan saja, katanya Yusuf. Loh, bagaimana caranya? Kita bunuh. Jangan dibunuh, katanya. Ya udah, kita singkirkan, kita ajaklah dia pergi kemana-mana, kita asingkan sampai dia tidak ada lagi di dalam keluarga kita. Akhirnya dia minta izin kepada ayahnya, "Ayah," katanya, "besok kami ingin membawa adik kami yang namanya Yusuf jalan-jalan." "Kemana?" "Ya, melihat satu tempat." Pergilah. Kemudian dia izin itu. Sebenarnya ayahnya khawatir, sebenarnya aku tidak bisa mengizinkannya karena saya khawatir nanti dimakan serigala. Kata anaknya, kakaknya, "Ayah, masa nggak percaya," katanya, "kepada kami? Kami ini kan kuat-kuat, gagah-gagah, hebat-hebat. Mungkinlah kami merelakan adik kami dimakan serigala. Kami akan bertanggung jawab, kami siap untuk menjaganya." "Baik, kalau demikian silakan." Ajaklah. Pergilah dia ke satu tempat. Tiba-tiba di satu tempat itu dia langsung lari-lari. Yusuf juga ikut lari-lari. Kemudian setelah lari-lari, kakaknya melepas baju. Akhirnya Yusuf juga melepas baju. Nah, setelah dilepas bajunya, langsung Yusuf dulu dimasukkan ke dalam sumur, dicemplungkan di dalam sumur. Nah, dengan harapan kenapa dia tidak dibunuh? Kalau dicemplungkan dalam sumur, suatu saat nanti siapa tahu ada orang yang akan melihat dan menimba air akan menemukan adiknya yang namanya Yusuf. Ternyata benar, kafilah-kafilah dagang dari Yaman, dari mana-mana itu, dia menimba air, tiba-tiba kok embernya kenapa berat banget. Ternyata benar ada orang di dalam embernya itu, ada seorang anak kecil yang sangat ganteng sekali, cakap. "Waduh," katanya, "kalau begini kita simpan saja anak ini, atau kita bawalah ke pasar, kita jual. Ini kita jadikan barang dagangan karena ini pasti ada yang mau belinya, dia anak yang paling ganteng." Dibawalah dia ke pasar, dibelilah oleh salah seorang ibu, istrinya raja, istrinya Kitfir. Dibeli,
Kemudian itu kebetulan namanya itu adalah Zulaiha. Nah, ini langsung dikatakan kepada raja atau dari suaminya itu Kifir, katanya ini anak ini kita beli saja, ini cakep, kita uruslah dia di istana, kita berikan pendidikan yang terbaik, barangkali dia nanti akan menjadi orang. Diuruslah dengan singkat cerita. Setelah besar lama kelamaan, yang namanya tadinya kecil, besar, diurus oleh Zulaiha, dia ganteng, akhirnya Zulaiha jatuh cinta kepada si Yusuf. Pada suatu hari suaminya lagi pergi mengikuti rapat di istana. Di rumah kebetulan itu tidak ada orang, tapi ada satu orang dari saudara Zulaiha sendiri. Langsunglah si Zulaiha ingin menggoda Yusuf. Yusuf sini nak. Apa kata Yusuf, nggak mau. Ya nekatlah si Zulaiha. Akhirnya ditutup semua pintu. Akhirnya si Yusuf mau pergi keluar. Pas di depan pintu langsung kepergok, ketangkap basah, atau ketemulah sama suaminya pulang dari kantor. Nah, ternyata ini ada apa? Langsunglah si istrinya yang namanya Zulaiha ini langsung memutarbalikkan fakta. Ini katanya anak kurang ajar. Sebenarnya apa hukumannya kalau orang yang apa ya? Orang yang ingin berbuat serong kepada istrinya, ini harus dihukum. Nah, Yusuf si suaminya terdiam melihat keadaannya seperti itu dalam keadaan gawat. Akhirnya apa? Datanglah seseorang yang ada di rumah itu, dia mengatakannya itu, coba jangan langsung diponis, dituduh dulu, katanya lihat dulu kejadiannya, coba kita periksa bajunya. Periksalah bajunya Yusuf, apa sobeknya di belakang, apa sobeknya di depan. Kalau memang dia sobeknya di depan, berarti Yusuf yang salah, Zulaiha yang benar. Tapi kalau sobeknya nanti di belakang, ya berarti yang salah adalah Zulaiha, Yusuf yang benar. Setelah diperiksa benar, yang sobek bajunya adalah yang bagian belakang. Nah ini katanya, ini sudah jelas kamu yang salah. Kenapa kamu menuduh orang, ingin menjerumuskan orang? Katanya enggak katanya. Ya udah, memang dulunya nggak ada kamera, nggak ada CCTV, tapi dengan saksi yang itu sudah cukup. Betul. Intinya kalau Zulaiha yang bersalah, Yusuf ini mau lari, ditarik dari belakang. Kalau Yusuf yang salah, berarti dia tuh mau itu mendekatin Zulaiha, dicakar-cakar sama Zulaiha. Ternyata yang salah itu adalah Zulaiha. Langsung Zulaiha ditegur, katanya, kau bertaubatlah, minta ampunlah kepada Allah, kau sudah berbuat salah dan menuduh orang juga berbuat salah. Dan Yusuf, kamu silakan pulang ke kamar. Dan ini kejadian ini jangan ceritakan kemana-mana. Malulah katanya. Ini adalah aib negara. Karena itu makanya baik dia tidak akan cerita. Besoknya yang namanya omongan si tadi yang melihat katanya, aduh kemarin katanya aneh, ada kejadian aneh. Kejadian aneh apa? Itu masak sih katanya. Istrinya itu raja katanya ingin menggoda si Yusuf. Tapi awas ya, jangan ceritakan ke yang lain. Nah akhirnya sama, yang satu cerita kedua, cerita ketiga, akhirnya menyebarlah seluruh Mesir itu. Setelah menyebar, nah sampailah ke kuping Zulaiha. Langsung Zulaiha punya siasat, punya inisiatif juga. Waduh katanya, kalau begini saya akan kerjain mereka itu istri-istrinya itu, pejabat-pejabat mau saya kerjain. Diundang semuanya istri-istri itu, kumpullah di satu tempat. Tapi undangannya ini dia aneh, dikasih satu pisau, satu makanan. Semua orang itu dikasih pisau sama makanan. Setelah mereka berbaris, langsung dia panggil Yusuf. Yusuf keluarlah. Setelah Yusuf keluar dari kamar, orang tak pelongo melihat keadaan Yusuf. Ya Allah, kalau begini ini bukan manusia, ini malaikat. Sambil melihat Yusuf yang sedang berjalan, tangannya memotong-motong jari-jari. Akhirnya jarinya pada luka, sudah terasa itu, aduh katanya, jari tangan saya luka. Nah, akhirnya apa? Tuh kata Zulaiha, kamu baru sekali saja melihat Yusuf, kamu sudah memotong tangan kamu sendiri. Apalagi saya katanya.
Dari kecil saya ngurusnya, membesarkannya, merawatnya. Nah ini kenapa enggak tergiur, saya jatuh cinta kepadanya. Itulah katanya, jangan asal ngomong saja. Ya akhirnya apa? Yusuf meminta, kalau begini saya minta dipenjarakan saja. Minta dipenjarakan, dia dipenjarakan selama 8 tahun. 8 tahun di penjara. Kebetulan di dalam penjara sudah ada 2 orang yang sudah di dalam penjara tersebut. Siapa itu? Satu adalah pelayan raja yang memberi makan, satu pelayan raja yang memberi minum. Karena raja ini keracunan, yang dituduh tidak ada yang tahu siapa yang meracuni, akhirnya kedua-duanya dipenjarakan. Nah, Yusuf berdakwah di dalam penjara. Setelah berdakwah, kamu harus begini, kamu harus berbuat baik, kamu harus sembah Allah, jangan berbuat maksiat. Ini dakwah Nabi Yusuf di dalam penjara. Kemudian berjalanlah waktu, malam tibalah datangnya malam, besoknya seorang yang dalam penjara 2 orang ini dia bercerita kepada Nabi Yusuf. Yusuf katanya, semalam saya mimpi. Mimpi apa? Saya mimpi 7 batang gandum kering, 7 batang gandum yang segar, 7 ekor sapi kurus, 7 ekor sapi yang gemuk. Jadi apa itu? Oh ya, katanya, saya juga mimpi. Katanya satunya apa? Saya mimpi membawa roti di atas kepala, kemudian dipatok dulu. Apa sih namanya? Itunya apa? Masuk mimpi itu apa? Ya kata Nabi Yusuf, ini yang mimpi kamu ini, mimpi memeras anggur. Mimpi yang satunya mimpi memeras anggur. Nah, yang mimpi memeras anggur ini adalah dia akan vonisnya nanti dia akan menjadi pelayan raja. Vonisnya dia diterima bebas hukuman dan diangkat lagi menjadi pelayan raja. Sementara yang mimpi membawa roti di atas kepala di patok burung ini, nanti vonis terakhirnya dia akan dihukum mati. Nah, aduh, katanya kamu bisa aja. Ya udah, kalau nggak percaya terserah. Itu kata Yusuf. Ternyata benar mimpinya itu, vonisnya yang mimpi membawa roti itu dia hukum mati, yang mimpi memeras anggur dia menjadi pelayan raja. Nah, itu kata Yusuf, dibilang sama orang yang mimpi pelayan raja tadi, kamu ingatin ya sama bos kamu, saya ini udah 8 tahun di penjara nih, bilangin ya, lupanya apa, sampai 2 tahun dia lupanya itu sampai 2 tahun. Masa lupanya sampai 2 tahun? Nah, tiba-tiba raja yang bermimpi. Raja itu mimpinya tadi yang 7 batang gandum kering, 7 batang gandum kurus yang subur, 7 ekor sapi kurus, 7 ekor sapi yang gemuk. Siapa yang bisa mentawilkan mimpinya? Semua orang nggak bisa. Diundanglah semua orang untuk bisa, siapa yang bisa mentawilkan mimpi? Nggak ada yang bisa. Tapi ingatlah pelayan raja tadi, ada katanya sebenarnya yang bisa mentawilkan mimpi. Siapa? Itu orang yang di penjara. Siapa? Yusuf. Panggil dia. Katanya, kalau memang itu kamu bisa, mimpi saya begini. Apa mimpinya? Mimpi saya 7 batang gandum kering, 7 batang gandum subur, 7 ekor sapi gemuk, 7 ekor sapi kurus. Nah, berarti nanti kita, kata Yusuf, kita nanti akan mengalami musim subur selama 7 tahun. Kemudian selama 7 tahun itu nanti akan ada musim ciklik, krismon, musim panas selama 7 tahun juga. Makanya kita antisipasinya selama 7 tahun musim subur ini kita harus semua makanan-makanan itu disimpan, jangan dihabiskan semua untuk persiapan di 7 tahun yang akan datang. Oke, kalau begitu kamu akan diangkat menjadi ini katanya karyawan istana. Kamu diangkat jadi itu pegawai pemerintahan. Kalau begitu kata Yusuf, saya mau kalau saya jadi bendaharawan Mesir ini. Kalau enggak. Akhirnya diangkatlah dan jadi bendaharawan Mesir. Setelah dia jadi bendaharawan Mesir, dia betul-betul terjadilah musim ciklik. Makanya dia seluruh penduduk berdatangan. Nah, di sini ada kesempatan untuk melihat kakak-kakaknya.
sampai ke kampung-kampung kakaknya tadi, itu dia akan berdatangan minta makanan ke istana. Datanglah 11 saudaranya, 10 orang saudaranya datang, dikasihlah, dijamulah dengan baik, dilayani dengan baik, dikasih makan dengan makanan yang enak-enak. Kemudian dia pulang dikasih sukatan-sukatan yang lebih. Nah, setelah dia pamit pulang, langsung Yusuf mengatakan kepada saudaranya itu, kalian nanti kalau mau kesini lagi harus bawa adik kamu yang bernama Bunyamin. Waduh, kata kakaknya, kenapa dia bisa tahu kita punya adik namanya Bunyamin? Ya aduh, katanya, kami kayaknya nggak bisa karena orang tua kami tidak mengizinkan, ayah kami udah tua. Ya sudah, terserah kalian, kalau tidak mau tidak apa-apa, tapi kalian tidak akan bakalan dapat sukatan kalau tidak bawa adik kalian yang bernamanya Bunyamin. Ngomonglah dengan orang tuanya yang namanya Yakub. Bapak, adanya kami mau datang lagi ke sana untuk meminta sukatan, tapi kami tidak akan dikasih kalau kami tidak membawa Bunyamin adik kami. Aduh, berat, kata bapaknya, kami berat, sesungguhnya ayah sangat berat untuk melepaskan, mengizinkan atas keberangkatannya. Tapi bagaimana, katanya, bagaimana kalau ini kami nggak dapat lagi, ini di rumah nggak bisa masak lagi. Udah, kalau begitu harus berjanji dia dengan bapaknya atas nama Allah, boleh kalian bawa, asal harus dijaga adikmu, kalian pulang dia harus pulang. Berangkatlah dia ke sana. Tiba-tiba apa yang terjadi dikerjain. Nah, tapi satu kata Nabi Yakub, kalian nanti masuk jangan di satu pintu, harus beda-beda pintu. Nah, masuklah dia ke istana dengan beda-beda pintu, langsung dipeluklah oleh Yusuf Bunyamin. Min, katanya, ini abang kamu, abang yang lainnya nggak tahu bahwa saya ini Yusuf. Ya, tenanglah si Bunyamin. Kemudian setelah dia masuk, dilayani dengan baik, dikasih jamuan. Setelah dia mau pulang, nah tadi diperintahkanlah seseorang prajurit yang ada di istana itu untuk memasukkan piala raja ke dalam karungnya Bunyamin. Setelah dimasukkan oleh prajuritnya, mereka pulang, langsung ada yang teriak, ada maling, ada maling. Ada maling, siapa yang kemalingan? Siapa yang apa yang hilang? Tuh, katanya piala raja nggak ada. Akhirnya dicegat lah, kalian jangan dulu, tunggu dulu. Kenapa? Kami ini bukan pemaling, kami ini orang-orang baik-baik, kami datang ke sini bukan untuk maling. Yang nggak tahu katanya. Yang penting kalian harus diperiksa dulu karung-karungnya. Nah, yaudah, katanya silakan periksa. Terus apa jaminannya kalau memang terbukti bahwa ditemukan piala raja ada dalam karungnya? Itulah jaminannya, katanya, dia akan jaminannya tidak boleh pulang. Setelah diperiksa ternyata benar ada piala raja itu di dalam karungnya Bunyamin. Akhirnya Bunyamin tidak bisa pulang. Nah, itu sebagai jaminan bahwa dia terbukti mencuri piala raja. Kebingunganlah kakaknya, bingung bagaimana ini. Akhirnya sampai dia berdiskusi, nggak bisa betul-betul, dia langsung akhirnya dia pulang. Katanya, jangan adik kami itu yang dipenjarakan, mendingan saya saja. Katanya nggak bisa, saya nggak mungkin menghukum orang yang tidak bersalah. Yang bersalah itulah yang dihukum, itu kata Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu pulanglah dia menghadap ke ayahnya dengan dalam keadaan sedih. Betul, katanya, kami ini tidak bisa karena kita dituduh Bunyamin terbukti mengambil piala raja. Akhirnya dia tidak bisa pulang. Nah, inilah apa yang kamu katakan itu baik menurut kamu, itu adalah buruk. Katanya, kamu itu menyangka karena kamu tidak mengikuti nasihat aku. Kata Bunyamin, aku ini sudah kepedihan, kepayahan, sampai saking kepedihnya, sedihnya ayahnya Yakub ini sampai matanya buta. Datanglah ada ke istana lagi, bilang, katanya, ini tolonglah, katanya, bebaskanlah adik kami karena ayah kami sudah tua, sudah buta. Tuh, kata si Yusuf, nih bawalah baju kami, saya ini bawa, usapkanlah ke mukanya, nanti dia akan sembuh. Nah, setelah itu betul diusapkan baju kaminya, ternyata matanya Yakub sembuh. Nah, inilah benar kata Yakub, sudah kuduga itu raja itu pasti Yusuf. Akhirnya kalau katanya, bawalah kalian saudara kalian ke sini semua,
bawalah bapak dan ibu kalian ke sini semua. Dibawalah dia ke istana, kemudian dia ibunya dan bapaknya sudah diletakkan di singgasananya, kemudian saudaranya yang 11 tadi dia bersujud. Nah, inilah singkat cerita bahwa ini yang dikatakan mimpinya Yusuf di waktu masa kecil, 7 bulan, 7 bintang, 7 matahari bersujud kepada Yusuf itu, ternyata 11 saudaranya ini bersujud. Bintang dan bulannya itu adalah ayah dan ibunya yang sudah duduk di singgasananya raja. Demikianlah, lebih-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.